Nah, teman-teman semua ya, dalam membangun sebuah usaha ya, seperti saya ini ya, usaha TK kecil-kecilan, mungkin masih banyak ya yang harus kita pelajari, masih banyak yang harus kita ingin tahu ya. Pokoknya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita, supaya nanti usaha yang baru kita buka, baru kita jalani ini bisa maju, sukses dan berkembang seperti yang diinginkan teman-teman ya. Oke. Nah, seperti halnya sekarang ini, usaha pemula seperti saya ya, usaha TK yang bergerak dalam bidang usaha TK ya. Nah, ini merupakan suatu kabar gembira karena sekarang dunia pendidikan sudah mulai tatap muka ya, otomatis akan mempengaruhi penjualan di toko ATK. Oke. Nah, menyimak pada beberapa video yang lalu ya tentang usaha TK, bagaimana caranya dalam menentukan harga jual, bagaimana dalam mencari keuntungan teman-teman ya. Maka di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah cara menetapkan harga jual di toko ATK untuk kategori usaha kecil seperti saya ataupun untuk pengecer-pengecer seperti saya teman-teman ya. Sekaligus saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan dari saudara Indra Saputra yang menanyakan, maaf mau tanya mas, biasanya ambil keuntungan berapa persen biasanya mas gitu ya. Jadi maksudnya adalah ambil keuntungan ATK ini berapa persen gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sebenarnya dalam pengambilan keuntungan ya di toko ATK itu, karena kita ini kan notabene adalah sebuah toko ya, toko biasa, bukan seperti swalayan ya ataupun minimarket yang biasanya mereka memang kalau di minimarket itu dia mengambil keuntungannya dengan sistem prosentase ya. Karena apa? Dia sudah penjualannya melalui sistem komputerisasi ya. Jadi tinggal di barcode saja teman-teman ya. Kalau di minimarket kan di barcode ini, nah seperti ini di barcode ini, kemudian nanti keluar ya harga jualnya berapa. Oke. Tapi kalau di sistem seperti kita ini, toko ATK kecil-kecilan yang masih penjualnya sistem manual, kayaknya nggak bisa kalau kita memakai sistem prosentase ya. Contoh halnya adalah seperti pensil yang harga misalnya ini Rp1.000, kalau kita persentase ngambil keuntungan misalnya 10%, 10% dari Rp1.000 itu kan Rp100. Apa mungkin kita jual Rp1.100? Kan nggak mungkin ya. Otomatis untuk sistem penjualan ATK kecil-kecilan seperti saya ini itu tidak bisa kita mengambilnya dengan cara sistem prosentase ya teman-teman ya. Jadi itu harus benar-benar kita perhatikan ya dalam hal pengambilan keputusan dalam menetapkan harga jual di toko. Oke. Nah, di sini saya memberikan dua pilihan kepada teman-teman semua ya dalam mengambil keuntungan dalam penjualan kita ini ya. Jadi yang pertama pilihannya adalah teman-teman mau mengambil keuntungan yang tinggi. Yang kedua adalah teman-teman mau ngambil keuntungan yang rendah. Oke. Nah, dari kedua belah pilihan tersebut ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Oke. Jadi saya bahas yang pertama, kalau kita mengambil keuntungan yang tinggi. Oke. Nah, mengambil keuntungan yang tinggi itu memang dampaknya kita keuntungannya besar ya teman-teman ya, keuntungannya banyak. Tetapi dari sisi negatifnya teman-teman juga harus tahu, dari sistem perputarannya mungkin bisa lebih lambat ya. Karena apa? Karena harganya tinggi, kalau kita mengambil keuntungannya tinggi, otomatis harganya ini juga harus tinggi kan teman-teman ya. Misalnya pena yang harusnya dijual 2.000 dijual 3.000, kan otomatis dia harganya tinggi, dan dari konsumen tersebut pasti akan memilih toko yang harga jualnya lebih rendah ya. Jadi
keuntungannya tinggi tetapi perputarannya barangnya rendah ataupun kecil karena konsumen memilih harga barang yang harganya lebih rendah daripada harga yang lebih tinggi, maka dari itu perputaran barangnya rendah. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu pilihan atau opsi yang kedua yaitu memilih dengan keuntungan yang harga rendah ya. Nah, harga rendah ini juga ada dampaknya ya. Dampaknya adalah perputaran barangnya menjadi lebih cepat. Oke. Karena apa? Karena kalau harganya murah, kalau keuntungan ambilnya rendah itu otomatis harganya murah. Yang pena modal 1000 bisa dijual 2000 atau 1500 atau 2000, 3000 teman-teman ya. Jadi mereka akan memilih penjualnya atau konsumen itu akan memilih barang yang harganya lebih rendah teman-teman ya. Nah, otomatis kalau mereka memilih barang yang lebih rendah, mereka akan memilih maksudnya kalau seandainya harganya itu lebih rendah, otomatis mereka akan memilih toko yang menjual barang dagangannya lebih rendah ya. Otomatis perputaran barangnya lebih cepat ya. Maka dari itu, dari kedua opsi tadi antara keuntungan lebih tinggi dan keuntungannya lebih rendah, menurut saya itu akan lebih menguntungkan kalau kita menjual dengan mengambil keuntungan yang lebih rendah daripada kita mengambil ataupun memasang target keuntungan yang tinggi teman-teman ya. Karena dengan perputarannya barang yang cepat, otomatis keuntungan kita pun akan cepat juga teman-teman ya, akan mendapatkan keuntungan yang cepat juga. Karena apa? Walaupun keuntungannya misalnya cuman Rp1000 ataupun Rp500, tetapi kalau perputaran barangnya tuh cepat, otomatis kan keuntungan juga semakin berputar cepat kita dapatkan ya, daripada kita memasang tarif keuntungan yang tinggi tetapi perputaran barangnya itu rendah teman-teman ya. Misalnya kita mendapatkan keuntungan Rp2000 tapi kita lakunya nanti entah berapa hari kemudian baru laku lagi satu barang ya teman-teman ya, ataupun bisa seminggu sekali baru laku terjual satu barang, kan otomatis malah rugi teman-teman ya, karena perputaran barangnya itu sangat rendah atau lambat sekali teman-teman ya. Otomatis akan mempengaruhi daya beli toko kita dan perputaran barangnya pun akan rendah dan keuntungan pun akan rendah juga teman-teman ya. Maka dari itu saya sarankan kalau mengambil keuntungan teman-teman, buatlah keuntungan yang rendah tetapi perputaran barangnya itu cepat, karena nanti juga hasilnya ataupun keuntungan yang kita dapat dengan perputaran barang yang cepat adalah besar juga teman-teman ya. Misalnya keuntungannya Rp1000 kita ambil ya, maka kalau dalam sehari kita bisa menjualnya 10 buah atau 5 buah atau 15 buah, kan akan lebih cepat kita mendapatkan keuntungan teman-teman ya, dibandingkan kita mendapatkan keuntungan tinggi tetapi kita hanya bisa menjual satu hari itu 1 buah ataupun seminggu tuh baru 2 buah ataupun enggak setiap hari kita bisa menjualnya teman-teman ya. Oke, maka dari itu saya sarankan kalau untuk mengambil keuntungan itu lebih baik mengambil keuntungan yang rendah tetapi dengan perputaran barang yang cepat, karena kita juga akan mendapatkan hasil ataupun keuntungan yang cepat ataupun yang besar juga teman-teman ya. Oke, namun semua itu tergantung dari teman-teman semua mau milih opsi yang mana, mau pilih yang keuntungan rendah dengan perputaran barang yang cepat atau dengan memakai harga tinggi dengan perputaran barang yang lambat. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Itu semua tergantung dari pilihannya teman-teman semua. Tetapi saya sarankan sebagai usaha TK pemula untuk membuat keputusan mengambil keuntungan yang rendah saja agar untuk menarik perhatian pembeli yang pertama, yang kedua, semakin banyak perputaran barang kita, semakin cepat mendapatkan keuntungan juga teman-teman ya. Jadi barangnya nggak itu saja, karena semakin lama juga barang itu juga semakin berubah modelnya ataupun gayanya. Kalau barangnya itu kita lambat menjualnya, otomatis kita akan ketinggalan gaya ataupun ketinggalan model ya. Yang biasanya penanya modelnya seperti ini, nggak taunya besok udah berubah lagi, otomatis kan akan ketinggalan model atau ketinggalan zaman. Oke.
Jadi kesimpulannya adalah untuk pengambilan keuntungan di usaha TK ini, kalau sistemnya masih manual seperti saya yang usaha kecil-kecilan seperti ini, tidak bisa kalau kita berpatokan untuk dalam sistem prosentase dalam pengambilan pengambilan keuntungan teman-teman ya. Oke, jadi kita buat secara manual saja ya, tergantung teman-teman semua mengambil keuntungan rendah atau keuntungan tinggi dengan konsekuensinya ya seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan di awal tadi atau dalam video tadi ya, semua tergantung dari teman-teman semua. Oke, sekarang karena sudah hujan berisik, maka untuk video kali ini saya cukup sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.